Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari video sebelumnya ya, yang mana di video sebelumnya kita sudah ada tugas ya, tugas untuk presentasi, yang mana tugas presentasinya kita mencari perusahaan yang memang sudah menerapkan strategi dari pemasarannya seperti apa ya, kemudian strategi produksinya, investasinya, kemudian bagaimana model penerapan di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Baiklah, mungkin kita langsung saja ke presentasi dari teman-teman ya. Oke. Baik, selamat sore semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu saya Yusuf Firdaus sebagai moderator, kedua Gading, 3 Rivaldo, 4 Radeva, 4 Gifran, dan terakhir Nanda. Baik, pada slide pertama akan dibacakan oleh Gading. Manajemen strategi pemasaran. Manajemen strategi pemasaran. Sejak 2003 lalu, Sumber Avaria Trijaya telah menetapkan peta jalan strategi pemasaran digital untuk menjadi pemain utama di industri retail Indonesia. Jumlah penduduk sudah mencapai sekitar 258 juta jiwa. Sekitar 60%-nya merupakan generasi dengan usia di bawah 30 tahun. Perseroan dengan jaringan offline store yang mencapai lebih dari 13.168 unit menguatkan loyalitas pelanggan lewat ekosistem digital atau offline to online atau O2O. Direktur Pemasaran Sumber Avaria Trijaya, Rian Alphonse Kaloh, menyatakan dalam 14 tahun terakhir, perusahaan telah membangun inisiatif digitalisasi pemasaran lewat website alfamart.com maupun berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, dan Instagram. Memasuki fase terakhir transformasi digital, perusahaan bersiap memasuki fase baru yang disebut personalisasi atau pendekatan one-to-one. Idenya menggabungkan jaringan offline atau luring terhadap demi memenangkan hati pelanggan karena efisien dan layanan adalah kunci untuk menjadi penang di bisnis retail. Pelanggan kami mayoritas adalah generasi milenial yang tech-savvy dan ibu rumah tangga sekitar 87,14% untuk itu. Pendekatan ke depan perlu semakin unik dan relevan dengan mereka lewat promo, penawaran, dan program-program lainnya, katanya belum lama ini. Sejauh ini, perusahaan memiliki 5 program digital, termasuk Alfa Micro App atau aplikasi yang digunakan toko binaan Alfamart untuk melayani pesanan lewat POS dan pesanan daring. Alfamart atau jaringan toko virtual 3D yang saat ini jumlahnya sudah lebih dari 1.000 unit. Alfa Chart atau agregator bagi grosir. Alfa Purchase fasilitas yang dilengkapi price yang memungkinkan penduduk yang hanya ada di Alfa Card dan Alfa Gift atau platform untuk penawaran dan promosi dari perusahaan. Lewat 5 platform digitalnya ini, perusahaan berhasil menghasilkan 450 miliar lebih penjualan lebih dari 40 juta pelanggannya. Tak hanya itu, sekitar 150 juta voucher juga telah menembus total aset digital melebihi 18 juta. Alfamart juga semakin serius mengoptimalkan tools digital sebagai media pemasarannya lewat aplikasi terbaru mereka, Alfapin.
dengan mode augmented reality atau IR yang bekerja sama dengan perusahaan augmented reality dan inovatif teknologi IR NPU. Tujuannya untuk memberikan penyelenggaraan dan hal baru dalam pemasaran Alfamart. Selanjutnya akan dibaca oleh Rivaldo. Oke, ya saya akan melanjutkan manajemen strategi produksi. Manajemen strategi produksi dalam melakukan kegiatan produksi ada berbagai faktor yang harus dikelola, yang sering disebut sebagai faktor produksi, yaitu material atau bahan, mesin atau peralatan, manusia atau karyawan, modal atau uang. Manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Dengan demikian, manajemen operasi berkaitan dengan pengelolaan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen baik kualitas, harga maupun waktu penyampaiannya. Sekilas telah disebutkan dari uraian di atas bahwa manajemen produksi operasi bertanggung jawab atas dihasilkan keluaran atau output baik yang berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau serta disampaikan tepat pada waktunya. Bertitik tolak dari tanggung jawab ini, maka ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari ongkos produksi. Bila dikaitkan dengan tujuan suatu sistem usaha, maka ukuran kinerja sering diukur dengan keuntungan yang dapat dicapai. Namun seperti diuraikan di atas bahwa sistem produksi hanyalah salah satu dari subtip sistem yang ada dalam suatu sistem usaha. Sehingga untuk mengukur seberapa besar kontribusi sistem operasi di dalam pencapaian keuntungan bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, untuk mengukur kinerja sistem produksi diambil ukuran waktu operasi tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Ongkos produksi ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa ke tangan konsumen. Dengan ongkos produksi yang murah, diharapkan bahwa produk atau jasa dapat dipasarkan dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Kualitas produk atau jasa. Kenyataan menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memiliki produk atau jasa yang harganya murah, namun juga produksi atau jasa yang berkualitas. Oleh sebab itu, baik buruknya suatu sistem produksi juga diukur dari kualitas produksi atau jasa yang dihasilkan. Ukuran kualitas produk yang dimaksudkan di sini tentunya yang disesuaikan dengan selera konsumen, bukan ukuran kualitas secara teknologi semata. Tingkat pelayanan. Bagi konsumen untuk menilai baik buruknya suatu sistem produksi atau operasi lebih dinilai dari pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem produksi kepada konsumen itu sendiri. Berbicara mengenai tingkat pelayanan atau service level merupakan ukuran yang tidak dapat mudah untuk diukur, sebab banyak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif. Walaupun demikian, beberapa ukuran objektif yang sering digunakan antara lain, ketersediaan, availability, dan kemudahan untuk mendapatkan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radeva. Produk atau jasa. Kecepatan pelayanan baik yang berkaitan dengan waktu pengiriman atau delivery time maupun waktu pemrosesan atau processing time. Agar dapat dicapai kinerja sistem operasi di atas, maka seorang manajer produksi atau operasi dituntut untuk mempunyai sedikitnya 2 kompetensi, yaitu kompetensi teknikal, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman atas teknologi proses produksi, dan pengetahuan atas jenis-jenis pekerjaan yang harus dikelola. Tanpa memiliki kompetensi teknikal ini, maka seorang manajer produksi atau operasi tidak akan mengerti apa yang sebenarnya harus diperbuat. Kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kompetensi ini sangat diperlukan mengingat penguasaan pengelolaan atas faktor-faktor produksi serta menjalin koordinasi dan kerjasama dengan fungsi-fungsi lain yang ada di dalam suatu unit usaha merupakan keharusan yang tak dapat dihindarkan. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Nanda.
Investasi ke perusahaan teknologi Alfamart, Rex Isu, Limited, Peritel, Iceran, dan Waralaba, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk akan melakukan penambahan modal lewat hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD atau Right Issue Management. Alfamart menyebut dana dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk investasi ke perusahaan teknologi dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama dan atau belanja modal untuk pengembangan kegiatan usaha baru berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Kode saham AMRT ini berencana menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 5 miliar saham dengan nominal 10.000. Periode pelaksanaan HMETD disebut tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan pada 6 Mei 2001. Pemegang modal dengan HMETD akan terdilusi sebesar maksimum 10,75%. Tulis manajemen AMRT. Diperoleh dari HMETD ini rencananya akan digunakan AMRT untuk melakukan investasi ke perusahaan lain atau penyertaan saham ke perusahaan yang bergerak di bidang berbasis teknologi yang dapat bersinergi secara strategis dengan perseroan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan utama pengelola Alfamart ini dan atau belanja modal terkait dengan pengembangan kegiatan usaha perseroan. Dalam kesempatan terpisah, AMRT juga mengumumkan bakal menambah kegiatan usaha berupa restoran dan kafe yang menjual dan menjanjikan makanan minuman untuk umum di tempat usahanya. Hingga 31 Desember 2020, perseroan memiliki gerai Alfamart sejumlah 15.434 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan terpisah, AMRT juga mengumumkan bakal menambah kegiatan usaha berupa restoran dan kafe yang menyajikan makanan minuman untuk umum di tempat perusahaannya. Hingga 31 Desember 2020, perseroan memiliki gerai Alfamart sejumlah 15.434 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Gerai ini akan diberi nama Alpha X yang dilengkapi pojak kopi Bean Sport. Saat ini kedua kegiatan usaha tersebut bukan merupakan salah satu dari bidang usaha AMRT. Adapun penambahan bidang usaha ini disebut bakal meningkatkan pendapatan AMRT sebesar 0,5% dan laba kotor sebesar 1%. Analisis dampak keuangan ini menggunakan asumsi proyeksi pada tahun ketiga operasional Alpha X dan Beyond Sport, di mana pada saat tahun ketiga kedua bisnis ini sudah menghasilkan keuntungan. Tulis manajemen AMRT. Di lantai bursa saham AMRT melemah 0,5% menjadi 930.000 pada pukul 11.13 WIB. Kapitalisasi pasar tercatat 38,65 triliun. 22 triliun. Baik, pada slide terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Ifran. Mempelajari model penerapan di perusahaan. Mempelajari bagaimana model penerapan di perusahaan. Pengendalian operasi toko. Kesediaan operasi toko adalah salah satu sistem yang sudah ditetapkan perusahaan agar kegiatan di toko berjalan dengan lancar atau sempurna.
Adapun pengendalian toko tersebut adalah pengendalian persediaan, pengendalian penjualan, pengendalian biaya, pengendalian administrasi, pendapatan lain-lain, pengendalian lingkungan. Data yang dibutuhkan bagi sistem informasi Alfamart. Data yang dikelola adalah data yang masuk ke dalam subsistem dan sudah dikelola dengan menggunakan sistem database. Maka dapat mengelola dan membangun dengan suatu usaha menengah yang sedang diproses dan membuat suatu cabang-cabang di daerah lingkungan sekitar. Sistem informasi perusahaan. Gerai toko Alfamart yang cepat dengan transaksi lebih dari 40 transaksi struk per bulan. Dapat terlaksanakan karena didukung oleh sistem terintegrasi pada setiap point of sales. Kasir di semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Teknologi di pos kasir dirancang sudah memenuhi kebutuhan pengembangan dan transaksi di masa depan. Level manajemen informasi di Alfamart. Tingkat manajemen menengah penerapan SIM digunakan untuk keperluan pengendalian manajemen kontrol. Tugas manajemen menengah ialah mengelola sumber daya milik organisasi asal benar-benar dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak oleh semua personilnya secara efektif dan efisien. Karakteristik informasi. Untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, maka manajemen membutuhkan informasi yang berguna untuk tiap-tiap tingkatan. Manajemen dengan kegiatan yang berbeda-beda dibutuhkan informasi yang berbeda-beda pula. Karakteristik informasi antara lain. Kembatan informasi untuk manajemen tingkat bawah. Karakteristik informasinya adalah terperinci, detail, dan orang padat, terutama digunakan untuk pengendalian operasi. Luas informasi terfokus pada suatu masalah tertentu karena digunakan oleh manajer bahwa yang mempunyai tugas yang khusus. Frekuensi informasi manajemen tingkat bawah. Frekuensi yang diterimanya adalah rutin karena digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang terstruktur dengan pola yang berulang-ulang dari waktu ke waktu. Waktu informasi yang dibutuhkan adalah informasi historis karena digunakan oleh manajer bawah di dalam pengendalian operasi yang memeriksa tugas-tugas rutin yang sudah terjadi. Akses informasi periode informasi yang dibutuhkan tidak jelas, sehingga manajer tingkat atas perlu disediakan akses online untuk mengambil informasi kapanpun mereka butuhkan. Sumber informasi manajemen tingkat bawah lebih berfokus pada pengendalian internal perusahaan, sedangkan manajemen tingkat atas lebih berorientasi pada masalah perencanaan strategik yang berhubungan dengan lingkungan luar perusahaan, sehingga membutuhkan informasi dengan data yang bersumber pada eksternal perusahaan. Mengidentifikasikan kelemahan atau kekuatan penerapan. Baik peluang atau kekuatan. Pertama, kehidupan masyarakat yang meningkat. Dua, adanya situs resmi belanja online, yaitu AlfaGift. Yang ketiga, banyaknya promo atau potongan harga yang disediakan oleh Alfamart. Baik, lalu ancaman dan kelemahannya. Yang pertama, banyaknya pesaing yang memiliki toko atau minimarket secara berdekatan. Yang kedua, banyaknya pesaing strategi pemasaran dengan bisnis retail kompetitifnya. Dan yang terakhir, seringnya pembelian secara borong oleh customer. Baik, presentasi kami telah usai. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan tidak kesempurnaan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.